Kalian pernah gak sih ngeliat atau bahkan ngedenger kalau misalnya ada sekelompok orang di sebuah negara itu setiap keputusan yang diambil berpengaruh terhadap ekonomi negara tersebut. 우리나라가 어느 순간부터 보면 결국은 재벌들이 장악한 재벌 왕국으로 완전히 바뀌어버려요. 대규모 기업 집단, 즉 국가 경제에서 차지하는 비중이 아주 큰 기업 집단이고, 그리고 이 대규모 기업 집단이 특정 가문에 의해서 지배될 때, 사실상 지배될 때 재벌이다 이렇게 부릅니다. Kalian tahu gak sih brand-brand terkenal asal Korea kayak misalnya Samsung, Hyundai, dan yang lainnya. So, brand-brand yang gue sebutin tadi itu merupakan brand-brand asal Korea yang dimiliki oleh keluarga super kaya yang berada di sana. Keluarga-keluarga super kaya tersebut menjalankan bisnis tersebut secara turun-temurun. Jadi di Korea ada istilah yang namanya chaebol. Chaebol itu istilahnya sendiri berasal dari kata che dan bol, yang mana che berarti kaya atau superior dan bol yang berarti klan atau keluarga. Jadi arti dari chaebol itu sendiri merupakan keluarga atau klan super kaya yang berasal dari sana. Jadi mereka bukan hanya super kaya, ada beberapa dari mereka yang bahkan keputusannya dapat mempengaruhi perekonomian di Korea Selatan. Jadi secara umum, pebisnis-pebisnis ini merupakan sekelompok orang-orang yang memiliki perusahaan kebanyakan di bidang manufaktur, yang mana bidang tersebut merupakan salah satu bidang yang besar dalam perekonomian Korea Selatan. Maka dari itu, setiap keputusan dan juga apapun tindakan yang dilakukan oleh para pengusaha tersebut dapat berpengaruh atau berdampak cukup signifikan terhadap perekonomian di Korea Selatan. Namun, tidak semua cebol ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Korea Selatan. Ada 5 perusahaan yang memiliki pengaruh besar di sana. Seperti yang pertama ada perusahaan Samsung, lalu kemudian ada SK Group, dan kemudian ada Hyundai, lalu Lotte, dan yang terakhir ada LG. Kelima perusahaan tersebut memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian di Korea Selatan. Jaebol, roughly meaning wealth clique in Korean, are in large part responsible for the country's transformation from economic minnow to the world's 5th largest exporter in just a few generations. Di antara kelima perusahaan tersebut, yang terbesar atau yang pengaruhnya paling besar itu merupakan perusahaan Samsung, yang mana Samsung itu menyumbang GDP per kapita bagi Korea Selatan itu sebesar lebih dari 14% per tahunnya. Maka dari itu, pengaruhnya sangatlah besar bagi perekonomian di Korea Selatan. Berdasarkan pada sejarahnya, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan cikal bakal atau titik balik dari Korea Selatan yang tadinya merupakan negara termiskin di dunia menjadi negara super kaya seperti sekarang. Karena menurut Council of Foreign Relations, pendapatan per kapita atau GDP per kapita Korea Selatan pada tahun 1960 itu hanya sebesar 120 USD, yang mana itu sangat kecil pada masa saat itu. Pada tahun 2018 kemarin, pendapatan per kapita atau GDP per kapita dari Korea Selatan itu mencapai sebesar 127.000. Hal itu merupakan peningkatan yang signifikan karena GDP per kapita Korea Selatan meningkat sebesar 40% per tahunnya. Maka dari itu, salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan per kapita tersebut adalah dipengaruhi oleh adanya kemajuan atau adanya perkembangan yang sangat signifikan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan chaebol tersebut. Namun pada tahun 1997, negara-negara di Asia mengalami krisis moneter yang mana itu berimpact ke hampir seluruh negara di Asia. Tentu saja Korea juga terkena impact dari hal tersebut. Maka dari itu banyak bank-bank besar di Korea yang menaruh uangnya kepada perusahaan-perusahaan chaebol dengan harapan uang tersebut dapat diputar ke industri-industri agar uang tersebut tetap mengalami kenaikan atau nilainya tidak mengalami penurunan. Namun bukan berarti perusahaan-perusahaan para chaebol ini tidak terkena efek atau tidak terkena dampak sama sekali. Karena ada beberapa perusahaan yang bahkan mengalami kebangkrutan. 15 dari 30 perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan pada saat masa krisis moneter tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan antara para chaebol ini dengan para pemerintah tentu saja memiliki hubungan yang spesial. Karena dari awal mula terbangunnya Korea sampai saat ini, mereka lah yang merupakan fondasi awal dari terbentuknya perekonomian di Korea Selatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kedekatan antara pemerintah dan juga para chaebol ini menimbulkan pandangan negatif atau keirian
di masyarakat. Karena antara kedua hubungan tersebut pasti ada privilege khusus atau kerjasama di balik layar tersebut. Karena memang faktanya banyak skandal yang melibatkan para chaebol ini atau anggota keluarga chaebol tersebut. Seperti kasus yang terjadi pada Lee Kun-hee yang merupakan pemimpin Samsung pada saat itu. Jadi menurut CNBC, Lee Kun-hee yang merupakan pemimpin Samsung pada waktu itu atau Mr. Lee itu memiliki kasus penyuapan dan juga penggelapan dana, yang mana penyuapan dilakukan pada tahun 1996 dan juga penggelapan dana yang dilakukan pada tahun 2008. Tetapi pada kenyataannya pemimpin Samsung tersebut atau Mr. Lee tidak mendapatkan hukuman dikarenakan adanya pengampunan dari presiden, yang pada masa itu pengampunan presiden bisa didapat oleh para pemimpin perusahaan besar di sana. Hal inilah yang membuat pandangan negatif atau yang membuat masyarakat kurang percaya akan pemerintahan di sana. Namun kabar baiknya pada saat ini, menurut CNBC juga, kasus-kasus tersebut sudah jarang sekali terjadi. Pada akhirnya walaupun skandal-skandal itu terjadi, namun perusahaan-perusahaan mereka tetap jalan karena itu merupakan poros ekonomi dari Korea Selatan yang menjadi cikal bakal. Pada saat ini juga masih merupakan pusat perekonomian yang dibutuhkan oleh Korea Selatan untuk mendongkrak perekonomian di sana karena ekspornya itu sudah sangat membantu GDP di sana. Namun di balik skandal-skandal tersebut, kita tidak bisa melupakan bahwa jasa-jasa mereka terhadap perekonomian di Korea Selatan juga sangatlah besar. Karena pada awalnya mereka merupakan titik tumpu atau poros tumpuan bagi perekonomian Korea Selatan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Sampai saat ini mereka juga merupakan pusat perekonomian atau pusat industri manufaktur yang cukup besar sehingga dampaknya sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Korea Selatan. Jadi pada intinya, chaebol ini memanglah dibutuhkan untuk perekonomian. Namun, chaebol ini juga merasakan atau mendapat pandangan negatif karena privilege yang didapatkan ketika melakukan sebuah tindak pidana. Karena banyak dari mereka dan skandal-skandal mereka yang tidak dipenjara atas hukuman yang pernah diperbuatnya. Jadi sekian dulu video dari gua dan see you.